umat Nabi Muhammad ini mempunyai keistimewaan sendiri, kekhususan sendiri, yaitu dengan adanya bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah 183 yang jenengan buka sebagai prolog tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dinyatakan bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Yang ditanyakan, apakah puasa yang dibebankan pada umat terdahulu juga disebut puasa Ramadan? Terima kasih. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum ini artinya apakah zaman dulu juga puasa ini disebut juga puasa Ramadan atau puasa apa? Itu beda. Kalau dalam kaidah usul fikih itu termasuk bagian dari contoh dalil syar'i syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu termasuk dalil syar'i yang masih diperselisihkan oleh para ulama, pakar usul atau pakar fikih. Apakah bisa untuk sebagai pijakan dasar hukum atau tidak di luar 4 dalil, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di antaranya ada yang diperselisihkan adalah syar'u man qablana, artinya syariat umat-umat sebelum kita, apakah juga disyariatkan juga bagi kita umat Nabi Muhammad. Ada yang sebagian pendapat yang mengatakan bahwa juga disyariatkan bagi kita, sebagai contohnya adalah puasa. Ayat tadi kan sudah secara zahirnya, tekstualnya itu menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Maka itu menunjukkan bahwa syariat puasa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita juga diwajibkan kepada kita. Namun umat Nabi Muhammad ini mempunyai keistimewaan sendiri, kekhususan sendiri, yaitu dengan adanya bulan Ramadan. Intinya dari beberapa ulama itu mengatakan bahwa beda konteksnya, tidak secara pasti sama dengan apa yang kita praktikkan pada zaman sekarang, yaitu puasa Ramadan dan sebagainya. Karena puasa Ramadan ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad. Khusus karena di dalamnya juga ada nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada pada zaman sebelumnya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan ini memang diberikan khusus oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ada beberapa memang kekhususan-kekhususan untuk umat Nabi Muhammad, walaupun secara praktek itu sama. Praktek puasa kan ya sama saja. Sholat itu juga sama saja. Sholat orang ulama-ulama dulu menjelaskan bahwa umat-umat sebelum kita itu juga ada kewajiban sholat. Buktinya ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Siapa yang menyuruh Nabi Muhammad untuk meminta diskon kepada Allah kalau tidak Nabi Musa? Karena menurut beliau umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakan sholat yang semestinya diwahyukan adalah 50 kali. Karena beliau Nabi Musa melihat umatnya sendiri itu berat. Berarti sholat itu juga dibebankan pada umatnya Nabi Musa sebanyak itu. Akhirnya ada keringanan sampai tinggal 5. Berarti ibadah-ibadah itu aslinya ya juga dibebankan atau diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Cuma syariat itu artinya tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Cuma atas nama dikatakan sholat, kemudian dikatakan puasa, itu ya sama saja. Intinya adalah pekerjaan yang seperti itu, pelaksanaan ibadah sholat. Yang membedakan adalah syariat. Dalam arti syariat ini pelaksanaan ritualnya itu yang berbeda, tata caranya yang berbeda, dan ketentuannya juga berbeda. Yang dulu mungkin berapa puluh waktu, kalau kita tinggal 5 waktu. Puasa juga sama saja. Oke, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwasanya dalam Al-Baqarah ayat 183 itu sudah sangat jelas bahwasanya memang puasa itu disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Ramadan ini adalah khususiyah umat Muhammad. Jadi mungkin namanya dulu beda, atau karena syar'u man qablana itu pasti ada dan sama. Akan tetapi mungkin kalau Ramadan kita sebut
fardunya puasa Ramadan di sini beda dengan kita dan dengan umat-umat sebelumnya.